Inilah gunanya perlu kita dengar hati nurani rakyat dulu. Jangan cepat-cepat bagaimana suara supaya dapat, nggak boleh. Kuasai dulu wilayah di mana kita ada supaya kita misi ini bisa kita bawa. Kadang-kadang ada yang mengkritik, ada yang memberikan masukan dan sebagainya. Semuanya harus kita terima. Dengan demikian maka kita akan lebih bijak mengambil kebijakan itu. Bertemu kembali dengan saya Suandi Purba di program Tokoh Bicara Aktual Channel. Di studio telah hadir tokoh kita hari ini, Bang Rautman Harahap. Selamat sore. Selamat sore ya Bang Endang. Selamat sore. Ya, beliau adalah Wali Kota Medan yang saat ini tengah berkecimpung untuk aktif terjun ke dunia politik. Beliau kalau tidak salah tengah mempersiapkan diri untuk memasuki kancah kontestasi pemilihan legislatif untuk DPR RI. Betul ya, Pak? Benar. Benar ya. Apa kira-kira motivasi Abang untuk mau turun ke politik praktis ini Bang? Baik, Pak Suandi Purba, Ya. Aktual Grup Channel yang saya cintai, dan Pak Mirsa, warga Kota Medan, Sumatera Utara pada umumnya. Berterima kasih kepada Pak Suandi yang telah meluangkan waktu untuk saya untuk broadcast di tempat ini dalam rangka kita bincang-bincang tentang mulai dari hal-hal pribadi sampai tentu hal-hal yang lain. Saya Dr. Andus Haji Rautman Harahap adalah mantan wali kota Medan yang ke-15. Ya, ke-15. Saat ini saya berkecimpung di bidang sosial, kemasyarakatan, terutama dalam rangka kegiatan partai politik. Ya. Saya sebagai ketua Dewan Pakar Nasdem Sumatera Utara saat ini sedang melakukan berbagai upaya, langkah-langkah konsolidasi partai di seluruh Sumatera Utara. Yang kedua, kenapa saya tertarik dengan ini? Sebenarnya kalau bicara pribadi, saya pasti yang saya pikirkan lagi. Usia saya udah pensiun, anak saya udah jadi semua. Ya, benar. Tetapi ada panggilan nurani melihat situasi bangsa ini. Saya tertarik dengan visi misi daripada Nasdem sebagai partai restorasi pembaruan untuk merubah, memberikan, mengambil kembali kepercayaan rakyat, bring back trust. Ini harus kita kembangkan agar masyarakat kembali bisa mempercayai pemerintah, terutama bagaimana menghadirkan pemerintah itu ke depan bisa dirasakan oleh masyarakat. Oke. Kenapa kemudian Abang harus ikut kontestasi di pemilihan legislatif DPR RI? Apakah memang kancah DPR RI itu atau DPRD Sumut kan ada? Kenapa kemudian pilihan Abang untuk ke DPR RI? Saya melihat DPR RI akan bisa lebih membuka peluang untuk saya bisa berbuat yang lebih baik untuk bangsa ini. Karena bagaimanapun juga dengan keterwakilan kita nanti sawah di Senayan, kita akan bisa membuat berbagai hal, langkah, tindakan apa yang bisa kita lakukan di Sumatera Utara ini yang lebih baik. Saya kira itu. Saya ingin meyakinkan publik tentang kesiapan Pak Rautman andai beliau duduk di Senayan. Coba Abang sebutkan 3 program saja yang kira-kira bisa meyakinkan publik yang mendengar program kita ini. Yang pertama adalah bagaimana menata pemerintahan yang baik dan benar. Menata pemerintahan, tata baik. kelola ya. Tata kelola pemerintahan yang baik. Abang melihat ini sangat penting. Sebagai daerah otonom, sebagai daerah perwakilan pemerintah pusat di daerah, bagaimana supaya ini bersinergi di daerah antara daerah lain, daerah satu dan daerah lain di bawah koordinasi gubernur. Itu yang paling pertama. Yang kedua, bagaimana masyarakat ini ke depan tidak lagi jadi objek, tetapi masyarakat harus jadi subjek pembangunan yang ingin merasa ikut memiliki jalannya pemerintahan itu. Yang ketiga, perlu ada pemerataan, ada kebersamaan, ada satu rasa antara pemerintah dengan masyarakat yang dipimpin. Itu harapan kita pemimpin ke depan itu. Itu ya, 3 hal yang akan diperjuangkan oleh Rautman Harahap, dan itu
akan bisa diimplementasikannya ketika dia duduk di Senayan. Seperti itu Bang ya? Ya. Oke. Kira-kira ini Bang, publik ingin tahu sosok Rautman yang dulu dikenal sangat egaliter, ketika dia bersosialisasi untuk meyakinkan masyarakat perihal rencananya ke depan, apa yang telah Abang lakukan dan menurut Abang perlu diinformasikan, diketahui rakyat? Saya kira yang paling penting adalah bagaimana membangun komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Bagaimana caranya kita agar setiap warga masyarakat merasa kehadiran pemerintah itu setiap saat ada. Itu dia. Jadi kita harus selalu menunjukkan baik di dalam pembangunan, baik pemerintahan dan kemasyarakatan. Kehadiran pemerintah itu harus terasa bagi masyarakat. Bukan hanya karena bencana alam, kebakaran, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan masyarakat ini harus bisa kita pantau, kita lihat, dan kita dengar apa yang bisa kita lakukan. Itu artinya komunikasi di depan. Komunikasi harus dibangun. Ya. Nah, ini yang sangat ingin diketahui publik ini Bang. Apa yang Abang lakukan saat ini? Sosialisasi apa yang tengah Abang lakukan dan kira-kira dalam waktu dekat akan Abang gelar? Saya sekarang udah turun. Sudah turun. Saya ke pengajian, membuat pengajian, pertemuan dengan pendeta, sudah saya lakukan, ke pesta-pesta pembangunan gereja dan lain sebagainya, menyelesaikan berbagai hal persoalan masyarakat. Yang kedua, saya sudah menyisir semua kabupaten di Serdang, mendengar keluhan apa sebenarnya yang menjadi keluhan masyarakat. Saya jalan terus, siang malam saya jalan, mendengar bagaimana kehidupan tukang becak di Medan Utara. Saya datang mereka, dan di kota ini juga, kenapa becak-becak ini, bagaimana supaya bisa mereka juga mengambil kesempatan untuk hidup yang lebih baik kan? Nah, konkretnya apa yang akan Abang lakukan untuk itu Bang? Ya. Konkret yang Abang lakukan gitu. Kalau nggak salah dengar, saya mendapat informasi sepertinya ada sambutan masyarakat di kawasan Deli Serdang yang cukup tinggi, yang dalam waktu dekat terkait Ramadan akan ada sebuah kegiatan. Apa itu? Ya banyak. Seperti misalnya saya buat tablik akbar di Sibir-Biru dan tanggal 15. Tablik akbar. Di 500 orang. Saya bawa ustadznya, saya siapkan semua, masyarakatnya kita datangi. Kemudian nanti di Patumbak, kecamatan apa namanya itu, di desa Sidadari akan diadakan di lapangan itu, kita buat Ramadan Fair yang diikuti oleh berbagai UKM dari berbagai kecamatan yang ada di Serdang dan Medan. Itu ada berapa stand nanti? 675 stand. 675 stand. Itu arealnya cukup luas. Lapangannya cukup luas. Lapangan cukup luas. Itu inisiatif dari Abang atau prakarya? Ide saya sampaikan kepada kader-kader saya di sana untuk bisa mereka melakukan itu. Dan mereka sudah membuat, dan semua orang dengan senang hati mengambil stand dengan memberikan ganti rugi dan sebagainya. Jadi nggak ada masalah. Idenya itu kita buat, kita lakukan. Mudah-mudahan itu bisa meningkatkan pendapatan masyarakat di sana. Itu dulu. Itu dulu. Nah, ini kira-kira Bang, Abang punya background seorang pegawai negeri sipil, kemudian merangkap menjadi wali kota. Dalam artian, Abang adalah seorang eksekutif. Nah, ketika nanti akan duduk di Senayan, Abang akan berperan sebagai oposisi, kan gitu, pengawas dari pemerintahan. Kira-kira ini ada sebuah gap atau Abang ada kegampangan di situ nggak? Tentu pengalaman kita sebagai birokrat ini tak terlepas daripada politisi, apalagi kita kepala daerah. Banyak hal-hal yang harus kita sampaikan, banyak hal-hal yang harus kita lakukan. Misalnya di bidang pemerintahan, di bidang sosial, di bidang infrastruktur dan sebagainya, kita harus bisa memberikan masukan ini. Inilah gunanya, perlu kita dengar hati nurani rakyat dulu. Jangan cepat-cepat bagaimana suara supaya dapat, nggak boleh. Kuasai dulu wilayah di mana kita ada supaya kita misi ini bisa kita bawa. Luar biasa ya, seorang Rautman Harahap, eksekutif yang akan berlaga di dunia politik. Ternyata beliau telah mempersiapkan diri baik mental maupun
pengalamannya. Nah, kita kembali ke kondisi sekarang dan masa lalu, Bang. Manusia ini sering membandingkan hari ini dengan hari yang lampau. Iya, Bang. Sebuah romantisme itu selalu muncul dalam sebuah kehidupan, dalam sebuah pemerintahan, dan dalam kekinian romantisme Kota Medan sering dibanding-bandingkan dengan romantisme masa lalu. Iya. Dan di romantisme masa lalu itu ada yang namanya Raut Panaraha. Nah, salah satu kenangan yang cukup menjadi kenangan indah atau memori yang indah di masyarakat adalah sosok atau karakter abang yang dikenal tegas. Memori sangat kuat bagaimana ketika PKL di Sutomo itu bisa dikelirkan untuk dipindahkan ketika akan dibuka pasar Indoloci. Itu peran Raut Panaraha sangat begitu besar sehingga rencana yang begitu lama bisa terrealisir, bisa gol di era abang. Apa saat itu abang lakukan? Mengingat Medan itu keras, so abang dengan keras saat itu kok bisa semua down jadinya? Saya kira semuanya adalah pendekatan ya. Pendekatan. Kita melakukan pendekatan-pendekatan, mau menerima saran rekan-rekan wartawan, tokoh-tokoko masyarakat, semua kebijakan yang kita ambil tidak kita ambil otomatis gitu loh. Setiap kebijakan yang diambil misalnya perwal harus dikonsultasikan dulu dengan tokoh-tokoh di bidangnya sehingga keputusan itu tidak menjadi bumerang bagi kita, kan begitu kan? Nah, jadi soal Lauci ini konsep saya bukan seperti itu sebenarnya, masih akan lebih baik dari situ seharusnya. Tapi dengan adanya itu mudah-mudahan ke depan akan bisa dibuat oleh kepala pemerintahan yang sekarang akan lebih baik. Iya. Masyarakat itu harus disentuh. Tanpa sentuhan itu tidak akan bisa jalan. Karena bagaimanapun kalau selalu kita melaksanakan pembangunan, di sini mau kubangun A, tanpa ada sosialisasi, partisipasi masyarakat tidak dapat kita. Disitulah kadang-kadang kegagalan kita. Kita mencatat ketika abang dengan karakter yang sangat tegas, bukan keras ya, tegas, karena abang berpayung pada aturan, abang berhasil menghidupkan Lauci, menormalisir Sambu ya, Sambu. Tapi ada satu hal yang menjadi catatan saat itu abang juga berhasil menetralisir kawasan Rumah Sakit Elizabeth dari pedagang kaki lima. Saat itu semua orang memuji, namun pada faktanya saat ini kemudian kembali lagi. Kami publik ingin tahu gimana ini, apa yang kiat abang lakukan, karena memang itu termasuk hal yang paling sulit, tapi mampu abang lakukan meski saat ini kemudian kembali. Dulu masalah penataan itu, terutama masalah kawasan Harapan itu, Harapan di depan Elizabeth itu kan sebenarnya udah tata rapi sebenarnya itu. Saya juga bingung kenapa itu digusur. Itu untuk meramaikan terutama orang-orang tengah malam apa segala macam. Nah, di sebelahnya depan Harapan kita udah bekerja sama dengan waktu itu dengan Bank Sumut untuk membangun kios-kios yang bagus penampungan mereka. Tapi saya lihat nggak jalan. Padahal itu adalah untuk membuka peluang UKM kepada warga masyarakat kita sehingga kota ini hidup pada malam hari. Nah, cuma mungkin karena sekarang ini kafe yang luar biasa tumbuhnya seperti jamur, itu yang lebih berkembang sekarang. Tapi jangan salah bang, yang di depan Elizabeth ini sampai sekarang kenangan manisnya itu masih ada sama orang, walaupun itu harus habis itu. Satu hal lagi bang, sebuah sweet memory tentang Raut Panaraha. Ketika abang memimpin Kota Medan, abang memposisikan diri sebagai tuan rumah. Tuan rumah terhadap segala tamu yang hadir di Kota Medan. Kita mencatat jejak digital bisa mengungkap bahwasanya ketika ada tamu-tamu setingkat menteri, pimpinan tertinggi negara, bahkan juga kalangan artis, tokoh organisasi keagamaan, ketika berkunjung ke Kota Medan, abang sering menjemput bahkan ke bandara dan kemudian menjamu di rumah dinas. Termasuk kalau tidak salah, kami mencatat pernah juga abang mengundang Raul Lemos dan istrinya ketika berkunjung ke Medan dan dijamu di rumah dinas. Saat itu apa yang menjadi
latar belakang pemikiran Abang untuk menjamu mereka ini semua, bukan hanya untuk artis ya, juga organisasi-organisasi lain tingkat nasional. Nah, Medan sebagai kota metropolitan waktu itu, sebagai kota wisata, ya, yang mau kita harapkan lebih baik, kita selalu memberikan pelayanan yang baik kepada tamu kita. Dan kita bangun dulu hubungan kita dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh gereja, uskup dan sebagainya, terus dengan tokoh masyarakat, dengan wartawan, dengan berbagai OKP dan segala macam. Ini harus terjaring dia, terutama hubungan kita antar Muspida, Forkopimda. Ini dibangun. Tidak akan bisa kita melaksanakan sesuatu program di Kota Medan tanpa ada kekompakan Forkopimda. Nggak ada itu. Nggak ada. Mereka itu adalah membangun kita. Kita hanya menjalankan kebijakan, tapi mereka harus kita rangkul untuk bisa melaksanakannya semua. Gitu. Sebenarnya jargon saat ini kolaborasi itu sudah dilakukan sebelumnya, Pak. Ya, Jauh di Pak, kita dulu nggak ada istilah kolaborasi, tapi kita dulu moto kita, mari kita jadikan hari lebih baik dari kemarin, esok lebih cerah dari hari ini. Ini memerlukan tanggung jawab, karena semua agama juga mengakui itu. Ya itu yang kita lakukan. Soal berkolaborasi yang dicanangkan oleh wali kota sekarang ini, ya kita lihat aja. Kan dia pun belum lagi, baru 2 tahun lebih. Kita lihat aja, kita beri kesempatan sama beliau dengan segala programnya. Masyarakat kan sering menyorot, ini Bagono, ini Bagono, ini Bagono. Sebenarnya tidak perlu. Kita lihat bahwa dia pun sudah sungguh-sungguh. Saya lihat wali kota ini sudah kurus sekarang, memikirkan bagaimana kota ini baik. Hanya saja kita harapkan kepada OPD, perangkatnya ini yang harus mendukung benar. Dia harus tegas lagi, supaya ini semua berjalan baik. Dari kacamata Raut Manarahap, mantan wali kota, Pak Bobi sesungguhnya telah melakukan hal yang sebisanya. Dan yang masih kurang Abang lihat adalah dukungan topangan dari OPD. Ya. Dia udah lari 100, anak buah masih lari 50. Ini yang harus kita itu mungkin yang membuat dia agak sedikit kurus. Ya, saya bilang sama beliau harus terus, karena beliau sebagai junior saya, ya, bisa dikatakan juga anak saya juga. Saya selalu memberi saran, harus kencang lari tentang berbagai program yang dibuatnya. Ini segala macam kata orang. Itu kan orang melihat sisi mananya. Nah, ini diperlukan adanya sosialisasi yang lebih mapan kepada masyarakat, sehingga harus tahu masyarakat apa sebenarnya maksud yang terbaik di baliknya itu. Artinya perlu sosialisasi yang lebih tajam lagi. Publik, kita juga mengingat rekam jejak digital juga bisa mengungkap sosok Raut Manarahap, seorang pekerja keras. Kita bisa mencatat ketika beliau menjabat wali kota, pada hari Senin sampai kepada hari Rabu, kalau kami tidak salah mengingat, beliau mengalokasikan dirinya untuk menerima tamu di balai kota per hari, dan itu diawali di pukul 8 pagi. Artinya beliau jam 7 sudah hadir di kantor wali kota untuk menerima 3, 4, bahkan 5 rombongan. Dan itulah membuat bagaimana pelataran balai kota di saat itu setiap harinya penuh dengan mobil-mobil yang parkir. Kami atau mungkin publik juga rindu dengan suasana itu, Bang. Kira-kira apa yang menjadi motivasi apa sehingga melakukan kerja-kerja yang cukup berat itu, menerima tamu sampai 4-5 kelompok per hari? Saya kira itu hal yang biasa ya. Sebagai kepala daerah, ada perbedaan bupati dengan wali kota. Kalau wali kota dia harus solutif, karena banyak permasalahan yang muncul. Kalau bupati itu kebijakan. Kalau di APBD dikatakannya kita tahun ini mau jalan dari sana ke sini, jalan ke sini ke sana. Tapi kalau wali kota memang amat berat, masalah banyak. Itu dia. Makanya wali kota itu harus solutif, harus mempunyai solusi terhadap berbagai persoalan di kota ini. Kalau tidak, dia jadi problem, jadi masalah. Itu. Berarti itu terkait dinamika warganya. Dinamika. Dinamika yang begitu tinggi. Karena masyarakat Medan kan dinamis. Tidak boleh kata-kata. Enggak bisa. Kita bukan bupati di kabupaten jauh, wali kota Medan, ibu kota provinsi.
banyak yang dihadapi. Dan itulah yang abang dapatkan ketika abang menerima tamu dari berbagai Oh iya, itu ya. ya harus. Masukan itu ya. Masukan itu. Untuk mendapatkan solusi juga Yes. di situ ya. Kadang-kadang ada yang mengkritik, ada yang memberikan masukan dan sebagainya. Semuanya harus kita terima. Dengan demikian, maka kita akan lebih bijak mengambil kebijakan itu. Itu maksud saya. Itu. Oke, kita berada di sesi terakhir ini, Bang. Ya. Seberapa besar keyakinan abang untuk bisa duduk di Senayan? Saya kasih 100% ini nggak mungkin. Nah, 90%, 70%, dan 50%. saya sampaikan sama Bapak Pak Suwandi, apabila Anies Baswedan calon presiden, saya bertanggung jawab Sumatera Utara 65%. Kalau itu tidak saya capai, insya Allah saya duduk di Senayan. Artinya abang sangat optimis ketika Anies Baswedan menjadi calon presiden. Dan Nasdem. Langkah abang luluslah 90% bisa abang sebut untuk abang duduk. 65%. Untuk saya, Iya. 78%. 78%. Untuk Anies 65%. 65% udah tinggi kali itu bang untuk presiden. Saya harus lakukan itu. Untuk Dan Sumatera saya Utara, bertanggung ya? jawab untuk Sumatera Utara. Abang nanti akan jadi posisi apa di situ? Ini Ya, mereka belum terbentuk tentu nanti tim pemenangan saya. Tim. Saya kan TKD, TKD ya, akan ditunjuk partai. gitu ya. Ya. Dan abang sangat optimis keberadaan Anies Baswedan kelak Ya. akan membawa Indonesia sesuai dengan tagline Ya, Nasdem ini, perubahan, restorasi akan terjadi restorasi perubahan pemerintahan yang baik. Saya selalu meyakinkan masyarakat termasuk di pantai barat, termasuk di daerah-daerah kita, jangan mempunyai pemahaman yang salah. Saya tahu persis dia bagaimana. Saya akan pemahaman buat yang salah itu seperti apa nih bang? contoh Ya. yang dibilang orang primordial, yang ini segala macam. Itu kena toleransi. Dia lah tokoh nasional. Dia diakui dunia loh. Dia pintar. Bagaimana Jakarta itu dibuatnya kan? Yang mencela-cela ini kan orang yang tidak senang. Tapi dia udah berbuat yang baik. Yang banyak perlu kita contoh. Kalau kita di Medan ini, itu loh. Itulah bincang-bincang kita dengan Raut Manharhab, sosok egaliter yang saat ini kerap dirindukan banyak kalangan. Demikian bincang-bincang kami hari ini. Terima kasih abang Anda. Salam sehat untuk kita semua. Baik, terima kasih. Horas. Aras.